Jadi alangkah baiknya kita membaca doa. Siapa yang memimpin pembacaan doa pada hari ini? Ya, Naisa, coba. Ayo. Ya, Naya boleh. Sebelum belajar, ayo. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Baik, itulah yang tadi anak-anakku baca. Sebelum itu, siapa yang tahu materi pada hari ini? Tidak ada yang tahu apa materi hari ini? Ya, materi hari ini yaitu perubahan wujud benda. Siapa yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Ya, tidak tahu, Dim. Di sini Ibu akan menuliskan apa itu perubahan wujud benda. Sebelum itu, Ibu akan memberikan teks. Baca. Perhatikan, karena nanti Ibu akan memberikan namanya itu evaluasi. Di sini Ibu terlebih dahulu akan membahas tentang apa itu perubahan wujud benda. Ya, di sini Ibu akan membahas tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah proses di mana suatu benda berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi Padat. ya, betul. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan energi, biasanya dalam bentuk panas. Sebelum kita membahas perubahan wujud benda, mari kita ingat kembali tentang wujud benda. Ada 3 wujud benda utama, yaitu apa? Siapa yang tahu? Ya, apa? Padat, cair, gas. Ya, tepuk tangan untuk kepala temannya. Apa tadi? Padat, Cair dan gas. yang kedua, Cair, dan yang ketiga, gas. gas. Siapa yang tahu apa itu padat? Bentuk dan ukurannya tetap. Contohnya? Batu, buku, pensil. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, di sini Ibu akan membahas tentang apa itu padat. Bentuk dan ukuran tetap, contohnya batu, buku, pensil. Molekul-molekulnya berjejal rapat dan susunan teratur. Yang kedua yaitu cair. Bentuknya mengikuti wadahnya, contohnya air, minyak, sirup. Dan yang ketiga yaitu gas. Tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap, mudah menyebar, contohnya yaitu udara, uap air. Molekul-molekulnya bergerak sangat bebas dan jarak antara
Proses perubahan adapun perubahan wujud benda terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan energi panas. Ketika kita memberikan panas pada suatu benda, molekul-molekulnya akan bergerak lebih cepat. Sebaliknya, jika kita mengurangi panas, pergerakan molekul akan melambat. Betul. Berikut adalah beberapa jenis perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Mencair itu perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya, betul sekali. Kita semua ya. Yang kedua yaitu apa yang kedua? Membeku. Apa yang membeku? Air yang membeku. Dan yang ketiga, Menguap. menguap. Yang keempat, mengembut. Dan yang kelima, siapa yang bisa menjelaskan ini di atas? Salah satunya. Siapa yang bisa? Apa itu mencair, apa itu membeku, apa itu menguap, dan apa itu mengembut dan mengembling. Salah satunya saja. Ya. Ayo naik di atas. Baca. Apa yang mau diambil? Mencair kah, atau membeku kah, atau menguap, atau mengembling, atau mengembling? Apa? Mencair? Ya. Bukan letasnya, nak. Bukan letasnya. Perubahan dari cair menjadi padat. Contoh, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau membeku menjadi es batu. Penjelasan, ketika air didinginkan, molekul-molekul air akan kehilangan energi dan bergerak lebih lambat sehingga saling berdekatan dan membentuk susunan yang teratur. Ya, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Siapa yang mau menjelaskan apa itu membeku? Nah, ya, bisa naik di atas menjelaskan apa itu membeku. Ayo, naik. Cepat, nak. Ayo, naik. Ayo, nanti saya kasih hadiah itu yang naik. Siapa tadi teman yang pertama? Alitaza hadir. Yang kedua siapa namanya? Ya. Ayo. Ya, itu. Membeku merupakan perubahan dari cair yang menjadi padat. Menghadap ke sana. Ayo, cepat. Membeku merupakan perubahan dari cair menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan dalam freezer dan berubah menjadi es batu. Ya, betul. Tepuk tangan.
di sini sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu menguap. Menguap itu perubahan dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan dalam panci akan menguap menjadi uap air. Yang keempat itu mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya itu tetesan air pada permukaan gelas berisi air dingin berasal dari uap air di udara yang mengembun. Betul. Ini lagi-lagi kenapa tidak ada samanya? Dan yang kelima yaitu menyublim, perubahan langsung dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang lama kelamaan habis karena menyublim. Yang keenam yaitu mengkristal. Perubahan dari gas atau cair menjadi padat. Contohnya itu garam yang terbentuk dari air laut yang menguap. Sudah paham semuanya? Sudah. Apa itu perubahan wujud benda? Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Faktor adapun faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda, yang pertama itu suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat perubahan wujud terjadi. Tekanan juga dapat mempengaruhi perubahan wujud, terutama pada gas. Contohnya yaitu perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama membuat es krim. Susu cair dibekukan menjadi es krim. Yang kedua yaitu mengeringkan pakaian. Air dalam pakaian menguap akibat panas matahari. Yang ketiga yaitu terbentuknya awan. Uap air di udara mengembun membentuk awan. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Ya, siapa yang bisa merangkum semua yang tadi Ibu bacakan di atas? Cepat perubahan wujud terjadi. Tekanan juga dapat mempengaruhi perubahan wujud, terutama pada gas. Contohnya yaitu perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama membuat es krim. Susu cair dibekukan menjadi es krim. Yang kedua yaitu mengeringkan pakaian. Air dalam pakaian menguap akibat panas matahari. Yang ketiga yaitu terbentuknya awan. Uap air di udara mengembun membentuk awan. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Ya, siapa yang bisa merangkum semua yang tadi Ibu bacakan di atas? Yang meringkas saja ini, yang tadi Ibu bacakan, yang anak-anak sekalian yang pahami, yang dipahami. Siapa? Saya bukti laki-lakinya satu dan perempuan satu. Saya membutuhkan Yaya dan saya membutuhkan Anugrah. Ayo Nena di atas. Ringkasan saja yang dipahami. Ayo naik. Ayo, Naya ya baca. Apa yang dipahami tadi? Perubahan wujud benda adalah proses di mana suatu benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Seperti dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas. Itu saja. Adapun tiga benda utama yaitu padat, cair, dan gas. Padat merupakan
Cari berpeluang mengikuti warnanya dan agar tidak memiliki waktu dan peluangnya tetap. Ya betul. Ini coba baca coba yang dipahami tadi. Kemudian perubahan bentuk benda. Perubahan bentuk benda adalah proses di mana suatu benda berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Perubahan ini terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan energi, biasanya dalam bentuk panas. Tepuk tangan kepada temannya. Ibu mempunyai hadiah karena sudah memberikan diri untuk naik di atas. Ya baik anak-anak sekalian, apakah anak-anak sekalian sudah mengerti apa itu perubahan wujud benda? Nanti. Ya sebelum kita pulang, ibu mempunyai evaluasi dan evaluasinya itu kerja kelompok. Saya bagi kelompoknya dulu nak. Siapa ini namanya? Zaki sampai Andini Putri. Zahra sampai Anita. Ayo. Ayo, kesini. Ada semua jadi bawa pulpen nak? Kenapa pada bisa kalau ada bawa pulpen? Kerjakan tugasnya ya. Tugasnya itu apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda. Nomor 1, tulis. Apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Ayo bergabung kerja kelompok. Yang kedua, sebutkan 3 wujud benda yang kamu ketahui. Sudah? Yang ketiga, apa yang terjadi pada es batu jika dibiarkan di bawah sinar matahari? Sudah? Yang keempat, apa yang terjadi pada air jika dipanaskan terus-menerus? Sudah? Yang kelima, bagaimana cara membuat air berubah menjadi es batu? Saya memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Paham? Paham. Sudah Mina? Sudah?
Berpanas sudah. Kalau sudah, anak-anakku membacakan hasil diskusinya di depan ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya. Siapa yang ya menempatkan tadinya kelompok 2 siapa? Sudah, Bu. Oh, sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya. Siapa yang menempatkan tadinya kelompok 2 siapa? Ayo naik. Bacakan apa yang sudah didiskusikan sama teman-teman. Satu, apa yang dimaksud dengan perubahan bentuk benda? Jawaban yaitu proses di mana suatu benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dua. Satu, apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah proses di mana suatu benda ke bentuk lainnya. Nomor dua, sebutkan 3 wujud benda yang kamu ketahui, yaitu jawaban yaitu cair, padat, dan gas. Sebutkan 3 wujud benda yang kamu ketahui. 2. Padat, cair, gas. 3. Apa yang terjadi pada es batu jika dibiarkan di bawah sinar matahari? Jawaban, es batu akan mencair jika terkena sinar matahari yang panas. Apa yang terjadi pada es batu jika dibiarkan di bawah sinar matahari? Mencair. 4. Apa yang terjadi pada air jika dipanaskan terus-menerus? Jawaban, akan menguning. Apa yang terjadi pada air jika dipanaskan terus-menerus? Jawaban, menguap. 5 atau bagaimana cara membuat air berubah dari es batu? 5. Memasukkan air ke dalam freezer.
Bagaimana cara membuat air berubah menjadi es batu? 5. Memasukkan ke dalam freezer. Tepuk tangan untuk karenanya. Semua, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Siapa yang memimpin temannya baca doa? Pulang. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Ya itulah tadi pembelajaran hari ini dan anak-anakku sekalian jangan lupa belajar di rumah ya. Ya.